Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong, kembali lagi di Caster, podcastnya Teropong. Di podcast kali ini kita akan berbincang mengenai hal-hal yang menarik diperbincangkan bersama dengan tokoh-tokoh, komunitas, maupun mahasiswa berprestasi. Sobat Pongpong, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih rasanya mahasiswa baru untuk pertama kalinya merasakan PKKMB secara offline setelah pandemi yang begitu panjang 2 tahun yang lalu. Bersama saya Elin Ariska dan bintang tamu kita teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, untuk memulai bincang-bincang kita nih biar nggak terlalu tegang kali kan, jadi bisa dong dimulai dari perkenalan dirinya, nama dan asal fakultasnya kalau boleh. Halo Sobat Pongpong, perkenalkan nama saya Melani, saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Oke, halo Sobat Pongpong, perkenalkan nama aku Alfi Syahrin, saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi dan kelas C1 pagi. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana nih rasanya setelah PKKMB 2 hari yang lalu ya kan? Karena kan ini baru pertama kalinya ya, perdana UMSU setelah 2 tahun gitu. Gimana tuh rasanya? Boleh dong di-spill. Saya dulu? Iya. Menyenangkan sih Kak, soalnya kayak banyak ketemu teman-teman baru, pengalaman baru gitu kan. Oke, kalau dari aku sendiri sih Kak, kayak seru gitu. Karena kan mahasiswanya diturutkan di dalam pemecahan rekor muri nih. Kebetulan kan kita FISIP dan FAHUM kemarin itu satu gelombang. Jadi mereka tuh berbalas pantun dan kreativitas mahasiswa juga diasah karena kita membuat tanjak Melayu sendiri gitu. Dan anti panas-panas deh kan, kita di auditorium gitu, ber-AC ruangannya. Itu sih memang bener-bener yang emang berbeda kali dari 2019 ya kan. Soalnya kakak kan angkatan 2019. Jadi 2019 itu sama kayak kalian, PKKMB-nya offline juga. Cuman setelah kakak lihat emang bener-bener perubahannya itu drastis kan, emang bener-bener. Kalau kita tahu lagi nih, kenapa milih UMSU? Kenapa milih masuk di UMSU? Oke, kenapa pilih UMSU? Kalau kita lihat ya, dari akreditasinya aja di Pulau Sumatera, UMSU itu cuman UMSU nih, PTS yang terakreditasi A, Kak. Selain itu kalau kita lihat dari covernya UMSU, udah kayak White House yang di luar negeri gitu. Kayak keren gitu dari luarnya, dan nggak dari luar doang, ketika kita masuk ke dalam, fasilitasnya juga memenuhi. Dan aku juga sempat beberapa mendatangi fasilitas seperti radio UMSU, perpustakaan UMSU, gedung auditoriumnya juga, dan lab-labnya juga. Itu memadai gitu, dan bisa dibilang UMSU ini sangat memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Mau prestasi apapun itu pasti didukung UMSU gitu. Itu sih hebatnya UMSU. Kalau Kak Mun mau nanya lagi ya kan? Iya. Selama beberapa hari nih menjadi mahasiswa UMSU, ada pernah ngerasa kayak culture shock gitu nggak? Nggak ada sih Kak, soalnya kayak UMSU ini bener-bener perfect banget sih Kak. Kayak nggak ada gitu, kayak yaudah gitu. Mungkin dari lingkungannya ataupun misalnya dari cara belajar mengajarnya, nggak ada? Nggak ada sih Kak. Bener-bener kayak sesuai ekspektasi kalian gitu? Sesuai Kak, dari awal saya masuk sini kayak udah memadai banget gitu. Kalau boleh tahu tuh kan masuk perkuliahan pertama itu Senin kemarin kan? Iya, Senin. Senin. Itu antusias nggak kalian? Untuk pertama kali nih kan? Gimana tuh? Kalau bilang antusiasnya pasti maba-maba nih jiwa antusiasnya masih tinggi dong pasti. Iya, Berbeda sama kating-kating kita mungkin. Kating. Oke. Selain itu ketika kita masuk nih, kita tuh langsung berkenalan sama ibu dosen. Kebetulan ibu dosennya itu dari UI gitu. Dan UMSU ini keren banget bisa mendatangin dosen dari UI, alumni UI gitu. Dan selain itu kita juga nggak langsung belajar nih. Kita cuman kayak ngasih pandangan terhadap mata kuliah kita. Kita tahu nggak sih mata kuliah ini tujuannya apa gitu. Jadi kayaknya di minggu pertama ini kita cuma belajar tujuan dari mata kuliahnya sesuai dengan RPS kalau nggak salah namanya gitu. Kalau dari adik-adik berdua ini udah ada kayak mengikuti organisasi nggak kampus? Kan ada yang berbeda nih kan dari Di Mimi sama Di Alfi. Ada berbeda gitu, kayak dari tadi tuh fokusnya kakak tuh ke situ aja. Boleh dong
disepil itu apa? Oke, jadi yang ada di sini itu namanya Duta Genre Kak. Dan kebetulan saya juga Duta Genre Provinsi Sumatera Utara, Duta Genre Indonesia juga tahun 2022 mendapati Harapan 2. Jadi program genre ini merupakan program dari BKKBN kepada remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun nih. Jadi tujuan dari program genre tersendiri untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarganya bagi remaja gitu. Dan mempersiapkan bagaimana kedepannya di negara ini, karena kan kita ada membahas tentang stunting juga, bonus demografi, kita juga mempersiapkan tentang hal itu gitu. Jujur tuh kayak menarik kali gitu loh buat kakak, kayak hal yang baru gitu. Jujur tuh hal yang baru buat kakak. Mungkin dari adik berdua ada nggak kayak mau masuk organisasi mana gitu? Kampus ya, untuk kampus kita, organisasi kampus kita gitu. Ada nggak? Boleh dong disepil, mana tahu teropong kan. Kayak rahasia dulu deh Kak, kayak Yes. masih disimpan dulu gitu kan, soalnya masih lihat-lihat organisasi lainnya. Ya benar sih, emang kita harus kayak bener-bener mateng ya kan. Ya. Dimana kayak skill kita juga, ngelihat skill kita juga. Oke, kalau dari aku sendiri, aku ingin masuk ke beberapa organisasi, tapi belum bisa di-spill di sini karena aku ada highlight beberapa organisasi yang mungkin sejalan dengan visinya aku nih gitu Kak. Dan kenapa itu? Karena kayak setiap dosen masuk pasti menekankan, kalian tuh harus masuk organisasi, yakin deh di masa depan kalian pasti bakal puas sama CV kalian karena banyak tulisan-tulisan organisasi gitu. Bener sih, kalau kakak yang udah emang semester tua ya kan, itu memang berpengaruh kali sih buat kita nanti di masa depan. Kira-kira karena udah mau di penghujung nih kan, kira-kira ada nggak kayak harapan buat kampus kita tercinta ini, ada nggak? Oke, Kayak dari Dik Memi dulu mungkin. Kalau dari Mimi sih Kak, nggak ada sih Kak, soalnya maksudnya udah perfect banget, kayak udah kriteria banget sama aku gitu. Nggak tahu sih. Oke, kalau dari aku kepada kampus UMSU, mudah-mudahan UMSU bisa mendapatkan predikat yang lebih baik ya di tingkat nasionalnya. Mungkin bisa menyaingi PTN-PTN juga. Selain itu kepada mahasiswa yang ada di UMSU, tolong jangan sia-siain kesempatan ini bro, karena kita kuliah di UMSU itu merupakan suatu kebanggaan. Banyak orang yang mungkin belum bisa sampai untuk berkuliah, tidak hanya di UMSU maupun di luar tempat. Cobalah untuk gali skill kalian, karena kita tahu bahwa di dunia ini bakal mengalami krisis ekonomi. Kalau kita nggak punya skill, nantinya kita bakal tereliminasi tuh. Bayangin kalau kita nggak bisa bersaing sama sekitar kita aja, gimana nih kalau kita mau bersaing sama yang lainnya gitu. Bener sih memang. Karena udah yang kayak kakak bilang tadi kan, podcast kita udah di penghujung nih. Kakak mau berterima kasih buat adik-adik udah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami teropong di sini untuk sharing pengalaman dan juga harapan juga kan. Makasih ya Dek. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga Kak. Ya. Nah itu Sobat Pongpong, podcast kita kali ini seputar PKKMB dan perkuliahan bersama dengan teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Persma. Salam.